Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda dan teman-teman sekalian, apa kabar? Tentunya saya berharap kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, agar niat baik dalam belajar dan mencari ilmu selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Kembali bersama saya, Yusra Fikah Nursah SSPD, dalam channel yang insya Allah selalu berusaha untuk berbagi ilmu yang bermanfaat untuk sesama. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang materi hukum Hooke. Materi ini adalah kelanjutan dari materi elastisitas yang sudah dipelajari sebelumnya. Materi ini dipelajari di kelas 11 MIA, semester ganjil, kurikulum K13 revisi. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk membaca bismillah, dan setelah itu berikan subscribe dan like serta komentar di kolom yang tersedia. Hukum Hooke. Hukum Hooke adalah gagasan yang diperkenalkan oleh Robert Hooke yang menyelidiki hubungan antara gaya yang bekerja pada sebuah pegas atau benda elastis lainnya, supaya benda tersebut dapat kembali ke bentuk semula atau tidak melampaui batas elastisitasnya. Dari sini jelas terlihat bahwa materi elastisitas yang sudah kita pelajari sebelumnya dan materi hukum Hooke ini adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Di sebelah kiri, kita sama-sama melihat foto seorang ilmuwan yang bernama Robert Hooke yang telah memperkenalkan hukum Hooke ini kepada dunia sains. Selanjutnya, hukum Hooke menyatakan hubungan antara gaya yang meregangkan pegas dengan pertambahan panjang atau delta X pegas pada daerah elastis pegas. Kalau kita rumuskan, bentuknya adalah F sama dengan K kali delta X, di mana F adalah gaya pada pegas satuannya Newton, K adalah tetapan atau konstanta pegas satuannya Newton per meter, dan delta X adalah pertambahan panjang satuannya meter. Kita bisa melihat gambar yang berada di sebelah kiri bawah, terlihat bahwa arah gaya yang diberikan kepada benda elastis, dalam hal ini pegas, itu adalah berlawanan arahnya dengan pertambahan panjang yang diberikan oleh pegas tersebut. Ini sesuai dengan hukum 3 Newton, dalam kurung aksi sama dengan min reaksi. Artinya, tanda minus yang terdapat dalam gambar itu menyatakan arah yang berlawanan, namun besarnya tetap sama. Coba kita perhatikan slide berikutnya. Terlihat grafik hubungan antara gaya F dengan konstanta atau tetapan pegas, juga dengan pertambahan panjang pegas atau delta X. Dalam grafik terlihat bahwa gaya itu berbanding lurus dengan delta X. Artinya, semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar juga pertambahan panjang yang dialami oleh pegas tersebut. Nah, sekarang kita akan langsung membahas contoh soal dari formula atau rumus hukum Hooke yang sudah kita pelajari tadi. Contoh soal yang pertama, suatu pegas mempunyai pertambahan panjang 0,25 meter setelah diberikan gaya. Jika pada pegas bertuliskan 400 Newton per meter, berapakah gaya yang dikerjakan pada pegas tersebut? Jadi, terlebih dahulu kita buat apa yang diketahui. 0,25 meter adalah pertambahan panjang. Jadi, simbolnya adalah X atau delta X.
Kemudian 400 Newton per meter adalah konstanta atau tetapan pegas, simbolnya adalah K. Berapakah gaya? Gaya yang ditanya disimbolkan dengan F. Kemudian langsung saja kita masukkan ke rumus yang sudah ada, yaitu F sama dengan K kali delta X. Tapi sebelumnya, perhatikan dulu satuan yang diketahui di dalam soal. Jika satuannya masih ada yang bukan standar internasional, misalnya sentimeter, kita harus ganti dulu ke meter. Tapi karena dalam soal ini sudah langsung dalam meter, jadi kita sudah bisa langsung melakukan proses perhitungan ke dalam rumus. F sama dengan K kali delta X. F sama dengan nilai K-nya kita masukkan 400, delta X-nya kita masukkan 0,25. 400 kali 0,25 sama dengan 100 Newton. Jangan lupa, setiap akhir perhitungan, bagi variabel yang ditanya, jika memiliki satuan, satuannya wajib dituliskan. Kemudian soal nomor 2, itu rumusnya yang dipakai itu sama dengan nomor 1. Perbedaannya hanya terletak pada variabel yang ditanya. Jika nomor 1 yang ditanya adalah gaya atau F, nomor 2 yang ditanya delta X atau pertambahan panjang. Coba kita perhatikan. Sebuah pegas digantungkan, kemudian pegas tersebut diberikan massa 3 kg. Nah, di sini satu lagi letak perbedaannya. Yang diketahui adalah massa, bukan gaya. Jadi, terlebih dahulu kita cari gayanya dengan menggunakan rumus hubungan antara massa dan percepatan gravitasi. F sama dengan massa kali percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi itu nilainya 9,8, tapi kita bulatkan menjadi 10. Sehingga kita peroleh nilai F sama dengan 3 kali 10 sama dengan 30. Jadi delta X adalah F per K. F-nya adalah 30, K-nya 300, 30 bagi 300 hasilnya 0,1 meter. Materi selanjutnya adalah energi potensial pegas. Energi potensial pegas itu dipengaruhi oleh posisi awal dan posisi akhirnya. Jika digambarkan dalam grafik hubungan antara gaya F dengan pertambahan panjang delta X, maka luas segitiga yang diarsir adalah energi potensial pegas tersebut. Luas daerah yang diarsir adalah bentuknya segitiga. Dari rumus luas segitiga inilah kita turunkan sehingga dapatlah sebuah persamaan bahwa energi potensial pegas EP sama dengan setengah dikali K dikali delta X kuadrat. Langsung masuk ke contoh soal. Sebuah pegas diberi beban 2 kg. Ini adalah massa dan digantung vertikal pada sebuah statif. Karena yang diketahui massa, maka kita cari terlebih dahulu F-nya atau gaya. F kita dapatkan dari rumus hubungan antara massa dengan percepatan gravitasi seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. 2 dikali 10 sehingga diperolehlah gaya F sama dengan 20 Newton. Jika pegas bertambah panjang 4 cm, 4 cm adalah delta X. Satuannya masih dalam sentimeter, jadi kita wajib ubah dulu ke dalam meter dibagi 100, 0,04 meter. Untuk mempermudah perhitungan, kita bentuk dia ke dalam notasi ilmiah 4 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Maka perubahan energi potensial pegas adalah, yang ditanya adalah EP. Jadi, kita akan gunakan rumus EP setengah kali K kali delta X kuadrat. Tapi karena dalam rumus ini ada dua variabel yang tidak diketahui, maka tidak bisa kita selesaikan langsung. Terlebih dahulu kita menggunakan rumus hukum Hooke dulu untuk mendapatkan nilai K-nya. Kita masukkan harga F dan delta X, dapatlah rumus K, dapatlah nilai K. Hasilnya 5 kali 10 pangkat 2 Newton per meter.
Itulah yang akan kita masukkan ke dalam rumus EP. Kita masukkan harga K yang dapat tadi 5 kali 10 pangkat 2. Kita masukkan delta X 4 kali 10 pangkat minus 2. Jangan lupa dikuadratkan. Kemudian kita proses. Dapatlah hasil akhir 40 kali 10 pangkat minus 2 Joule. Lalu kita buat ke dalam bentuk yang paling sederhana, 0,4 Joule. Itulah hasil dari energi potensial pegas tersebut. Bagian terakhir dari materi hukum Hooke adalah tentang susunan seri paralel pegas. Istilah seri dan paralel ini bukan sesuatu hal yang baru bagi kita. Kalau masih ingat, dalam materi listrik dinamis telah kita pelajari dalam spesifikasi hukum Ohm ada juga namanya tentang hubungan seri paralel resistor. Namun konsepnya berkebalikan. Bagaimana ya? Coba perhatikan gambar yang paling atas. Gambar yang pertama, itu ada beberapa buah pegas digantung, bentuknya seperti itu. Itu bentuk yang seperti itu dinamakan bentuk paralel. Bagaimana cara mencari konstanta gabungannya? Untuk hubungan paralel, kita cukup menjumlahkan antara konstanta pegas yang satu dengan konstanta pegas yang lainnya. P sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 tambah Kn. Kn artinya sampai berapa pegas yang dijumlahkan atau dihubungkan secara paralel, segitulah yang akan kita jumlahkan. Lalu bagaimana dengan hubungan seri? Perhatikan gambar yang nomor 2. Itulah gambar hubungan serinya. Nah, kebetulan pada gambar hanya ada 2 pegas yang dihubungkan secara seri. Untuk mencari konstanta gabungannya, itu kita buat 1 per Ks sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. Seberapa banyak pegas yang dihubungkan secara seri, maka sebegitulah banyaknya penjumlahan konstanta pegas yang kita buat ke dalam formula atau rumus konstanta gabungan secara seri. Kemudian gambar nomor 3 itu adalah sebuah rangkaian campuran atau gabungan di mana di dalamnya ada rangkaian seri atau paralel pegas. Nanti formula yang akan digunakan adalah kombinasi antara paralel dan pegas, tergantung bentuk rangkaiannya seperti apa. Dan ini akan lebih mudah dipahami langsung ke dalam bentuk contoh soal. Perhatikan contoh soalnya. 4 buah pegas sejenis dengan konstanta 500 Newton per meter disusun secara seri. Perhatikan gambarnya. Susunan pegas tersebut digantungi beban bermassa 2 kg. Hitunglah pertambahan panjang susunan pegas. Penyelesaiannya, yang pertama kita buat dulu diketahui bahwa K1, K2, K3, dan K4 itu sama dengan 500 Newton per meter. Ini bisa kita simpulkan dari bahasa dalam soal yang menyatakan ada 4 buah pegas sejenis. Artinya, keempat pegas tersebut memiliki konstanta yang sama. Kemudian, massa 2 kg, sama seperti sebelumnya. Kita cari dulu F-nya dengan menggunakan perkalian massa dan gravitasi. 2 dikali 10 sama dengan 20 Newton. Yang ditanyakan adalah pertambahan panjang pegas, delta X. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa gambar rangkaian adalah hubungan seri. Setelah seperti itu, kita masukkan ke dalam bentuk rumus untuk mencari konstanta gabungan dari sebuah rangkaian seri. Rumusnya adalah 1 per Ks ditambah 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3 tambah 1 per K4 dan seterusnya. Kebetulan dalam soal ini pegasnya ada 4, jadi kita cukupkan sampai K4 saja. Kemudian kita masukkan angkanya, 1 per 500 ditambah 1 per 500 ditambah 1 per 500 ditambah 1 per 500. Karena penyebutnya sudah sama, langsung bisa kita proses. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 4 per 500. Itu baru 1 per Ks. Maka Ks-nya adalah 500 dibagi 4 sama dengan 125. Kemudian, untuk mencari delta X-nya, kita masukkan ke dalam rumus hukum Hooke. F sama dengan K dikali delta X, di mana K ini adalah konstanta gabungan seri yang sudah kita dapatkan melalui proses perhitungan sebelumnya. Masukkan angkanya.
Dari situ dapat kita simpulkan bahwa delta X adalah F per K. F-nya adalah 20 dan K-nya 125. 20 dibagi 125 sama dengan 4/25 atau 0,16 meter. Kita bisa ganti ke dalam sentimeter sesuai dengan permintaan soalnya menjadi 16 cm. Contoh soal yang kedua. Dua buah pegas disusun secara paralel dan digantungkan secara vertikal. Konstanta salah satu pegas adalah 150 Newton per meter. Pada ujung bawah susunan pegas digantung beban 5 Newton, sehingga terjadi pertambahan panjang total 2 cm. Hitunglah konstanta pegas yang kedua. Perhatikan gambar. Dari gambar dan dari soal diketahui bahwa yang diketahui hanya konstanta pegas yang pertama. Kemudian gayanya atau beban yang digantung di ujung bawah itu sebesar 5 Newton. Dan terjadi pertambahan panjang atau delta X 2 cm. Masih dalam satuan cm, jadi wajib kita ganti ke meter dibagi 100. Yang ditanya adalah konstanta pegas yang kedua. Yang ditanya K2 ya, yang di situ bukan K1 tapi K2. Mohon maaf ada kesalahan sedikit. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita masukkan ke dalam rumus hukum Hooke untuk mendapatkan konstanta pegas gabungannya secara paralel. F sama dengan K paralel dikali delta X. F-nya 5, nya belum diketahui dan delta X-nya sama dengan 0,02. Kp sama dengan 5 dibagi 0,02, hasilnya 250 Newton per meter. Itu adalah konstanta gabungan pegas secara paralel. Kemudian dari nilai Kp itu dapat kita cari hubungan bahwa Kp sama dengan K1 ditambah K2 karena paralel. Maka jika Kp-nya 250, K1-nya 150, maka nilai K2 bisa kita dapatkan, yaitu hasilnya 100 Newton per meter. Contoh soal yang ketiga atau contoh soal yang terakhir adalah gabungan dari hubungan seri dan paralel, kombinasi atau campuran ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambarnya ada di sebelah kanan. Jika K1 sama dengan 150 Newton per meter, K2 300 Newton per meter, K3 100 Newton per meter, dan K4 200 Newton per meter. Dan susunan pegas digantungi beban di bawah ya, paling bawah, hingga mengalami pertambahan panjang sebesar 9 cm. Maka hitunglah besarnya gaya beban yang digantung pada ujung bawah susunan pegas tersebut. Perhatikan gambar. Nah, K1 dan K2 itu dihubungkan secara seri, di mana nilai K1-nya diketahui 150, K2-nya 300 ya. Kemudian K3 dan K4 itu hubungannya paralel, di mana nilainya adalah 100 Newton per meter dan 200 Newton per meter. Kemudian seluruh rangkaian ini digantungi beban, sehingga mengalami pertambahan panjang delta X 9 cm. Masih dalam satuan senti, ganti dulu menjadi meter, dibagi 100 menjadi 0,09 meter. Jadi yang ditanya adalah besarnya gaya beban atau F yang tergantung di ujung bawah. Jadi kita selesaikan dulu satu persatu. Kita selesaikan dulu hubungan K1 dengan K2 yaitu seri. Kita cari konstanta gabungan serinya. 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Maka hasilnya adalah 1 per 150 tambah 1 per 300. Penyebutnya belum sama. Samakan dulu penyebutnya menjadi per 300. Menjadi 3 per 300. Maka Ks adalah 300 dibagi 3, 100 Newton per meter. Itu Ks. Sekarang kita cari K paralelnya. Itu diperoleh dari K3 dan K4. Jumlahkan saja 100 tambah 200, hasilnya 300 Newton per meter. Jadi ketika kita sederhanakan rangkaian yang di sebelah kanan menjadi rangkaian di sebelah kiri, Ks dengan Kp masih terjadi satu hubungan lagi. Hubungan apa? Nah itu dia. Coba perhatikan gambar yang di sebelah kiri bawah. Itu adalah gambar yang sudah disederhanakan. Ks dan Kp itu terjadi lagi hubungan seri. Maka
Konstanta pegas total itu adalah hubungan seri. Maka 1 per K total sama dengan 1 per KS ditambah 1 per KP sama dengan 1 per 100 tambah 1 per 300, samakan penyebutnya menjadi per 300, hasilnya 4 per 300. K totalnya menjadi 300 per 4 sama dengan 75 Newton per meter. Itu K-nya. Lalu untuk mencari F-nya tinggal masukkan saja ke rumus hukum Hooke. F sama dengan K dikali delta X, di mana K yang kita pakai adalah K total dari seluruh rangkaian yang sudah kita sederhanakan. F sama dengan K totalnya 75 dan delta X-nya sama dengan 0,09. Kita kalikan maka dapat hasil akhirnya 6,75 Newton. Nah, setelah tadi kita mempelajari tentang hukum Hooke dari segi konsep, perhitungan, maka sekarang kita harus mengetahui bentuk aplikasi hukum Hooke dalam kehidupan manusia itu di mana, ya. Karena kita harus tahu, kita harus paham bahwa sekeliling kita itu dipenuhi dengan konsep-konsep, baik dia konsep fisika atau konsep ilmu-ilmu yang lain. Fokus ke aplikasi hukum Hooke. Pengaplikasian hukum Hooke ini berkaitan erat dengan benda-benda yang prinsip kerjanya memakai pegas dan bersifat elastis. Coba kita lihat di mana nih kita temukan. Prinsip kerja hukum Hooke sudah diterapkan oleh beberapa benda-benda berikut. Yang pertama, mikroskop yang fungsinya untuk melihat jasad-jasad renik yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Kalau kamu bisa membayangkan, mikroskop itu ada sebuah alat di dalam untuk menaik turunkan, ya, mikroskopnya melihat benda itu di dalamnya menggunakan pegas, ya. Jadi dalam mikroskop ini ada pegas di dalamnya. Kemudian teleskop juga seperti itu, fungsinya untuk melihat benda-benda yang jauh. Sistem kerjanya memakai aplikasi hukum Hooke, ya. Bagi yang sudah pernah melihat teleskop pasti tahu. Kemudian alat pengukur percepatan gravitasi bumi. Jam yang memakai per seperti pengatur waktu. Kemudian ada jam kasa atau kronometer yang dimanfaatkan untuk menentukan garis atau kedudukan kapal yang berada di laut. Lanjut, ada sambungan tongkat-tongkat persneling kendaraan baik sepeda motor maupun mobil. Sambungannya, ya. Yang terakhir jelas terlihat pada ayunan pegas. Nah, itu dia. Bagaimana adik-adik dan teman-teman sekalian? Tidak ada yang sulit, bukan? Fisika itu mudah dan menyenangkan jika kita paham sistematika dan kegunaan ilmu. Jadi mulai sekarang, pahami konsep materinya, perbanyak latihan soal, dan mulai mengamati aplikasi nyata dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar kita. Insya Allah, semua akan terasa